Menurut Lina Sanjaya, metode ialah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang disusun tercapai secara optimal. Sedangkan pengertian model menurut Levuding 2017, pembelajaran merupakan suatu konsep untuk mengajar suatu materi dalam mencapai tujuan. Adapun perbedaan antara model dan metode pembelajaran yaitu yang pertama itu konseptualisasi, yakni yang berfokus pada rencana atau kerangka kerja yang memberikan panduan menyeluruh tentang bagaimana proses pembelajaran yang dirancang dan diorganisir. Dan yang kedua itu ruang lingkup, yang ketiga tingkat detail, dan yang keempat atau terakhir itu fungsi. Sistem sosial ialah jaringan terpola dari hubungan yang membentuk keseluruhan yang koheren yang ada antara individu, kelompok, dan institusi. Sedangkan peran guru dalam model pembelajaran ialah untuk mendorong peserta didik, membimbing, dan memberi fasilitas belajar bagi siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal. Pengertian model pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual ialah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa, dan mendorong siswa membuat hubungan pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun sintaks dalam pembelajaran ini, yang pertama itu modeling, menyampaikan tujuan dan motivasi siswa. Yang kedua itu inquiry. Inquiry atau tahap identifikasi merupakan tahap yang terdiri dari pengidentifikasian, analisis, observasi, serta hipotesis yang akan dilakukan oleh peserta didik. Yang ketiga itu ada questioning. Tahap questioning atau bertanya ini akan jadi tahap untuk menanamkan karakter ingin tahu pada peserta didik dengan bertanya. Yang keempat itu ada learning community. Guru akan membuat peserta didik belajar dengan membentuk kelompok. Yang kelima itu ada konstruktivisme. Guru akan membuat peserta didik membuat pengertian secara mandiri dari kegiatan sebelumnya yang telah mereka lakukan. Yang keenam itu ada revolution. Guru akan meminta peserta didik untuk merefleksikan kegiatan yang telah mereka lakukan. Yang ketujuh itu ada authentic assessment, merupakan tahap terakhir dalam pengajaran kontekstual. Adapun teori pendukung pembelajaran kontekstual yaitu teori perkembangan dari Piaget, yang mana seseorang memperoleh kecakapan intelektual berhubungan dengan proses mencari keseimbangan antara apa yang ia rasakan dan yang ia ketahui di satu sisi dengan apa yang ia lihat sebagai suatu fenomena baru, pengalaman dan persoalan. Dampak pembelajaran kontekstual membantu peserta didik menguasai 3 hal. Salah satunya itu pengetahuan. Pengetahuan mencakup apa yang dipikirkannya dalam membentuk konsep, definisi, teori, dan fakta. Dalam hal ini pengetahuan yang dimaksud merupakan kemampuan kognitif. Pengertian model pembelajaran DAT yaitu dapat diharapkan membentuk pengalaman yang konkret dalam 2 tahapan yang memiliki karakteristik yang berbeda sehingga memperoleh pengalaman lebih banyak. Adapun tahap yang dimaksud ialah yang pertama itu bimbingan mandiri, yang kedua itu aktivitas pada kelas. Adapun sintaks dalam pembelajaran ini, yang pertama itu komunikasi informasi kesiapan pada peserta didik. Yang kedua itu membimbing, yang ketiga mengembangkan strategi pembelajaran, yang keempat implementasi model, yang kelima itu monitoring, yang keenam merancang dan mengembangkan evaluasi formatif, yang ketujuh itu ada melakukan revisi terhadap program pembelajaran, dan yang kedelapan atau yang terakhir itu merancang dan mengembangkan evaluasi sumatif. Adapun sistem pendukungnya, yang pertama itu teori behavioristik, yaitu perubahan tingkah laku. Yang kedua itu kognitif, yaitu aktivitas mental menghubungkan menilai dan mempertimbangkan suatu peristiwa. Yang ketiga itu ada konduktivisme, yaitu peserta didik mengimplementasikan informasi ke dalam pikirannya. Adapun dampak dalam pembelajaran DAT, yang pertama itu dampak positif, yaitu untuk memperluas pengetahuan, melatih keberanian, melatih kemampuan berbicara, melatih mental, melatih kemampuan berpikir
cepat, kritis, dan logis, memperluas sudut pandang. Sedangkan dampak negatifnya, yang pertama itu debat hanya dapat dilakukan dan disampaikan oleh siswa yang memiliki kepercayaan diri. Yang kedua itu debat dapat berjalan lancar apabila tim pro dan kontra memahami materi. Yang ketiga itu apabila kurang rasa percaya pada juru bicara, maka akan terjadi pertengkaran antar anggota.